Halo, masih di Mals Nutor. Kali ini kita akan coba meneruskan materi kita yang sebelumnya tentang match and trick. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang ABS, ACOES dan sebagainya sampai dengan ke ACOTH, sekarang di pertemuan kali ini kita akan coba ngebahas tentang si agregat, Arabik, asin, atan dan juga base. Buat teman-teman yang bagian ABS sampai dengan COTH belum menyimak, silahkan coba ditonton dulu ya video sebelumnya. Atau kalau mau langsung skip ke bagian yang ini juga nggak jadi masalah. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih penjelasan dari si agregat, fungsinya apa, sintaksnya kayak gimana. Nanti kita akan bahas satu-satu tentang agregat, Arabik, asin, atan, dan juga base. Nah, untuk yang pertama kita coba bahas tentang si agregat. Agregat ini digunakan untuk melakukan sebagai operasi agregasi seperti sum, average, count, max, min, dan sebagainya gitu. Dengan kemampuan tambahan untuk mengabaikan kesalahan, data tersembunyi, dan nilai subtotal. Nah, fungsi ini bisa digunakan dalam dataset yang mungkin mengandung kesalahan atau data yang disembunyikan. Contohnya kayak gini nih, ada data yang hilang gitu ya, atau nggak kebaca atau di hidden. Nah, sintaksnya adalah average dalam kurung, bisa kita tuliskan ya, agregat, kemudian fungsinya, function, kemudian habis itu adalah fungsinya apa, option ya, setelah itu masuk dalam array-nya apa, dan yang terakhir adalah k-nya. Ini kita bahas. Function ini adalah angka yang menentukan fungsi agregasi yang digunakan. Contoh, ada average. Kita kan sering menggunakan average tuh ya untuk rata-rata. Kemudian ada penggunaan dari count, kemudian max, min, sum, dan lain sebagainya. Kalau option ini adalah angka yang menentukan bagaimana fungsi memperlakukan nilai-nilai tersembunyi. Contohnya adalah mengabaikan fungsi subtotal dan agregat. Ini mengabaikan nilai tersembunyi ya, kayak yang pertama ada nilai tersembunyi div, kemudian ada value gitu. Jadi ini akan diabaikan untuk penjumlahannya. Kemudian kalau array ini adalah rentang sel yang mau dioperasikan. Misalnya adalah dari rentang B4 sampai dengan B10. Dan yang terakhir K itu adalah argumen tambahan yang digunakan untuk beberapa fungsi. Contohnya adalah kayak memulai dari large atau small ya. Contoh, misalnya kita punya data nih, misalnya ratusan atau ribuan, tapi buat belajar kita coba beberapa dulu. Kita punya data penjualan produk dalam satu kolom ya, satu kolom. Kemudian kita ingin menghitung total penjualannya. Nah, tapi ada beberapa kesalahan ya, kayak div 0 atau value yang bakalan kita abaikan. Maka kita bisa buat kolom baru. Kita tulis aja namanya adalah total. Rumusnya sama dengan agregat ya, dalam kurung. Kemudian kita tambahkan 9. 9 itu adalah penjumlahan. 9 titik koma. Nah, di sini adalah high ground error value. Kita mau mengabaikan beberapa nilai yang error. Setelah itu baru kita masukin lagi, yaitu adalah array-nya. Ya, array itu tadi adalah rentang sel ya. Berarti dari B4 sampai dengan B10 tutup kurung. Maka nanti akan ada hasil, yaitu adalah 1500. Penjumlahan dari 100, 200, tambah 300, tambah 400, tambah 500 itu adalah 1500. Kenapa 500? Karena bagian yang B6 dan juga B9 ini tidak dihitung. Kalau kita tidak menggunakan agregat ini, kita langsung jumlahin aja seluruhnya, nanti dia akan error. Mari kita coba menggunakan sum biasa, lalu kita blok seluruhnya, hasilnya adalah error ya. Kenapa? Karena bagian B6 dan juga B9 itu dihitung. Nah, cara ini bisa digunakan untuk berbagai operasi sambil mengabaikan kesalahan atau data tersembunyi sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke Arabik. Buat apa sih Arabik di Excel? Jadi ini digunakan untuk mengkonversi angka Romawi. Jadi kita punya data nih, nah datanya adalah angka Romawi. Terus kita pengen ubah menjadi angka biasa. Masa iya kita harus ngitung satu-satu, itu adalah 1, ini adalah 6 dan seterusnya. Itu kan repot ya. Kalau datanya sedikit seperti ini sih masih aman, tapi kalau datanya ratusan atau ribuan, wah, sangat menguras waktu juga. Maka kita bisa menggunakan fungsi dari Arabik ya. Jadi kita perlu merubah menjadi format angka standar yang dapat digunakan dalam perhitungan. Contohnya adalah kita punya data seperti ini. Ada I, ada IV, ada IX gitu ya. Kemudian kita mau ubah, kita konversi untuk digunakan dalam analisis lebih lanjutnya. Dan seperti ini sebenarnya mudah. Tinggal coba kita tambahkan kolom baru, kita tulis aja angka. Setelah itu rumusnya adalah sama dengan Arabik. Kemudian karena dia ada berada di sel E dan juga kolom 4, maka kita bagian ini yang kita pilih. Tutup kurung, enter. Maka I itu adalah 1, berarti sisanya tinggal kita drag and drop saja. Nah,
Cara ini bisa dengan mudah digunakan untuk mengkonversi angka Romawi menjadi angka yang standar atau angka Arab gitu ya, menggunakan fungsi Arabic di Excel. Lanjut ke bagian fungsi ASIN. Ini digunakan untuk menghitung nilai arcosin atau inverse sign dari suatu angka. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai sudut dalam radian untuk suatu angka yang memiliki nilai sinus tertentu. Nah, nilai yang diberikan itu harus berada dalam rentang -1 sampai dengan 1. Misalnya kita punya angka sinus 0, 0,5 sampai dengan -1 gitu ya. Terus kita pengen tahu nih sudut tersebut dalam radiannya berapa. Maka kita bisa tambahkan kolom baru. Maka kita bisa hitung menggunakan rumus si ASIN. Kita tambahkan aja kolom baru, kita tulis namanya adalah radian. Kemudian kita masukkan rumusnya, kolom I sel 4 sama dengan ASIN dalam kurung masuk ke dalam H4, itu adalah 0. Maka hasilnya adalah sekian. Tinggal kita drag and drop lagi. Cara ini digunakan untuk menghitung sudut dalam radian dari nilai sinus yang diberikan menggunakan fungsi ASIN di Excel. Udah ya, kita lanjut ke ATAN. ATAN ini sebenarnya digunakan untuk menghitung nilai arc tangent atau inverse tangent dari suatu angka. Fungsi ini mengembalikan nilai sudut dalam radian untuk suatu angka yang memiliki nilai tangent tertentu. Nah, nilai yang diberikan bisa berada dalam rentang tak terbatas. Contohnya adalah kita punya nilai tangentnya adalah 0 sampai dengan -0,5. Kita pengen tahu sudut tersebut dalam radiannya berapa. Caranya adalah kita tinggal tambahkan kolom baru aja. Kita tulis aja radian juga, radian. Kemudian rumusnya adalah sama dengan ATAN. Ya, ATAN, masukin kolom dan barisnya, tutup kurung, sisanya tinggal kita drag and drop. Clear. Cara ini bisa dengan mudah untuk menghitung sudut dalam radian dari nilai tangent yang diberikan menggunakan fungsi ATAN di Excel. Terakhir, kita akan ngebahas tentang base. Fungsi base itu digunakan untuk mengkonversi angka desimal ke representasi teks dalam basis numerik. Ya, misalnya biner itu kan basis 2, kemudian oktal itu adalah basis 8, atau heksadesimal itu adalah basis 16. Nah, fungsi ini berguna ketika kita pengen melihat atau memanipulasi angka dalam sistem bilangan yang berbeda dari desimal. Ya, sintaksnya base, kemudian numbernya, setelah itu radixnya, setelah itu adalah min length. Number ini adalah angka desimal yang ingin dikonversi nih angka desimalnya. Radix itu adalah basis numerik yang menjadi tujuan konversi antara 2 sampai dengan 36 kayak heksadesimal, kayak oktal dan seterusnya. Kemudian untuk min length ini opsional, panjang minimum dari hasil yang ingin kita tampilkan. Ya, jadi kalau kita pengen hitung angka desimalnya ke angka heksadesimal, ke angka oktal dan seterusnya, ini bisa menggunakan rumus dari si base. Kita kasih contoh 2. Yang pertama adalah basis 2 aja. Kita tambahkan 2 kolom, namanya adalah basis 2. Kemudian keduanya adalah basis 16 sebagai contoh. Rumusnya gimana? Bisa kita tambahkan dengan caranya adalah sama dengan base, kemudian angka desimalnya berapa, titik koma 2. Hasilnya adalah 1010. Berarti angka desimal kalau kita konversikan ke bilangan biner, maka dia akan menghasilkan 1010. Sisanya tinggal kita drag and drop. Base 16 atau heksadesimal juga sama, tinggal sama dengan base dalam kurung angka desimalnya berapa, titik koma 16, karena basisnya adalah 16. Tinggal kita enter. Maka angka desimal kalau kita konversikan bilangan heksadesimal, dia akan menampilkan hasil A. Sisanya tinggal drag and drop. Cara ini bisa kita lakukan dengan mudah untuk mengkonversi angka desimal ke basis numerik lainnya menggunakan fungsi dari base di Excel. Ya, dari 5 fungsi ini semoga mudah dipahami. Jika masih ada yang belum paham, bisa kita kulik lagi nantinya. Semoga bermanfaat.